Tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang. Tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku. Janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu. Sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang. Tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku. Janjinya Dia pegang tanganku. Bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu. Sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, senang sekali bisa kembali berjumpa dalam ibadah doa pagi pada saat sekarang ini. Dan biarlah kiranya anugerah dan kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita di sepanjang musim hidup kita. Saya yakin dan percaya semua rancangan rencana yang baik yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita itulah yang menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Sebab tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya senantiasa baru setiap pagi. Besar setia Tuhan bagi kita semua. Dan kita yakin dan percaya hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan bagi kita. Oleh sebab itu hendaklah kita senantiasa bersuka cita dan bersorak-sorai atas hari yang Tuhan jadikan. Dan
Dan saya yakin dan percaya semua rancangan rencananya sepanjang hari ini pasti akan digenapi. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih untuk anugerah, kasih setia, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan dalam setiap hidup kami. Biarlah segala pujian dan sembah kami kiranya sungguh benar, boleh memberkati serta menyenangkan Engkau. Buat kami tiada lagi yang lain, buat kami tiada satupun tempat yang lebih indah selain kami senantiasa selalu berada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, mari beracara dan berperkara jauh lebih dalam lagi atas kami, sebab setiap kami senantiasa mempunyai hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu berfirmanlah ya Bapa, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan senantiasa berkemah di sekeliling kami, tembok api kemuliaan Tuhan memagari kami, dan Tuhan sendirilah yang menjadi kemuliaan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah bagi kami, Roh Kudus mengantarkannya, sehingga semua kami tanpa terkecuali dimanapun kami berada boleh menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita langsung saja melihat kepada firman Tuhan terambil dari Lukas 18. Kita mulai dari ayat 1. Demikianlah firman Tuhan tentang perumpamaan hakim yang tidak benar. Yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 2 katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun juga. Dia adalah hakim yang memberikan keputusan ya atau tidak, baik atau jahat, ya, dihukum atau tidak dihukum, dan dia seorang pejabat dan dia tidak pernah punya takut terhadap siapapun juga. Artinya dia adalah orang yang berkuasa. Di situ dikatakan, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Ya, di antara hakim itu ternyata juga ada seorang janda yang sedang berperkara, yang sedang mempunyai permasalahan. Dia tidak mempunyai sesuatu apapun dari dirinya untuk membela permasalahannya, maka dia datang kepada hakim itu untuk minta tolong agar hakim itu memberikan pertolongan serta memenangkan apa yang menjadi perkaranya sehingga ia boleh memperoleh keuntungan. Ayat 4 di situ dikatakan, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Di situ dikatakan, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Artinya perempuan janda ini mengalami penolakan, bahwa hakim tidak akan pernah ingin mau memenangkan perkaranya. Tetapi karena perbuatannya yang tidak jemu-jemu, secara kontinu, secara konsisten, dia terus datang bawa perkaranya kepada hakim itu, karena dia punya keyakinan jika hakim itu mau berperkara, jika hakim itu mau berpihak kepada dia, maka hakim itu bisa memberikan pertolongan kepadanya. Tetapi apa yang terjadi? Ya, hakim ini hakim ini sepertinya tidak berpihak kepada janda miskin ini. Ya karena ya mungkin, maybe I don't know, saya nggak ngerti mungkin kenapa. Tetapi mungkin ada satu alasan penolakannya. Ya biasanya, saya nggak tahu di negara mana, di negara kita udah enggak, haleluya. Jika orang sedang berperkara dengan hukum, maka orang yang berperkara dengan hukum adakan pendekatan kepada pejabat yang akan memberikan keputusan atas hasil hukumnya. Tetapi janda ini, sorry to say, dia nggak punya apa-apa, ya, untuk dijadikan alat untuk bernegosiasi agar hakim itu bisa berpihak kepadanya. Dia nggak punya apa-apa. He don't have money. Dan di tengah kondisi keadaan seperti itu, pertama hakim tolak, kedua hakim tolak, ketiga hakim tolak. Tetapi karena itu tadi, ibu itu tidak jemu-jemu datang untuk minta tolong kepadanya. Maka akhirnya lihat satu perbuatan, ya, yang secara konsisten, yang dikerjakan terus menerus, pasti akan ada hasilnya. Hakim yang tidak takut akan orang dan tidak takut akan Tuhan saja
Akhirnya dia berpikir, ini janda datang terus tidak pernah berkesudahan, terus mengganggu saya, terus merongrong saya. Ya mungkin daripada yang lain nanti ketahuan ini perempuan teriak terus, maka hakim itu mengambil satu keputusan. Ya sudahlah, baiknya ini kali aku berpihak kepada janda yang miskin ini untuk memberikan pertolongan kepadanya. Wow, haleluya. Orang jahat saja, jika ada satu gerakan secara konsisten, terus continue, datang, berseru, minta tolong, yang jahat saja pasti akan menyerah dan pasti akan memberikan pertolongannya. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu, ya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Maka hakim itu meluluskan apa yang menjadi permintaan ibu itu. Maka di sini Tuhan Yesus katakan, camkanlah, renungkanlah, pikirkanlah, dengarkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat ke-7 di situ dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan apakah ia mengulur-ulur waktu mereka, ulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Hari-hari ini kita harus terus tidak jemu-jemu datang kepada Tuhan, karena kita tahu kita adalah orang-orang pilihan yang ditetapkan dari sejak sebelum dunia dibentuk dan dijadikan. Dia sudah mempunyai ketetapan untuk memilih setiap kita, dan hasil pemilihannya itu dia bayar dengan harga yang mahal. Dia mencurahkan darahnya, dia mati buat kita untuk menebus kita, agar pilihannya tetap menjadi bagian dalam hidup kita. Kita diselamatkan bukan karena kekuatan kemampuan gagah kita. Kita diselamatkan semata-mata hanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Dari kematian yang begitu ngeri saja, dia menyelamatkan setiap kita. Masakan setelah dia selamatkan kita sebagai orang pilihan, dia tidak sanggup mampu memenuhi segala kebutuhan keperluan kita. Dia terlalu sanggup, dia terlalu mampu. Haleluya. Namun yang menjadi pertanyaan, kepada siapakah kita berseru? Ayo dong kita berseru kepada satu pribadi yang memang sanggup mampu tolong kita dan memang mau menolong kita. Seringkali kita salah alamat. Kita berseru kepada orang, kita berseru kepada orang yang kita pikir dia bisa tolong kita. Enggak bisa, apalagi hari-hari ini. Semua mengalami situasi kondisi yang sama, berbeda situasi dan keadaan. Amin. Semua susah. Hari-hari ini nggak ada lagi lain, Tuhan sedang berperkara dengan kita. Dia sedang menarik perhatian kita untuk datang kepada Dia. Nah untuk itu hayu di tengah kondisi, udah deh, nggak usah mikirin susah, semuanya susah. Cuman beda, kita orang beriman sesusah-susahnya kita masih ada pengharapan, kita masih ada penghiburan, dan pengharapan serta penghiburan kita, Dia nggak akan pernah terlambat untuk memberikan pertolongan kepada setiap kita. Haleluya, amin. Yang penting sekarang kita berseru, crying out, minta tolong, dan jangan pernah jemu-jemu. Hendaklah senantiasa kita selalu berdoa, mengarahkan hati kita sepenuhnya hanya kepada Dia. Maka saya yakin dan percaya, saudara, kita akan masuk dalam satu dimensi yang baru. Kondisi situasi keadaan yang seperti ini nggak ada lagi lain, saudara. Buat saya secara pribadi, kesukaran yang ada ini menjadikan sebagai pembaharuan. Haleluya, amin. Tanpa kesukaran dan kesulitan, hati nggak akan pernah diperbaharui. Tanpa kesulitan, kesukaran, hati nggak akan pernah mau datang berbalik kepada Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kita senantiasa berharap kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan pada waktu kita berseru kepada Dia nggak akan pernah mengulur-ulur waktu. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Berjalan dong di dalam kairosnya Allah. Kita punya 3 waktu, kita punya kronos, kita punya kairos, kita punya ion. Nah tetapi di antara kronos yang kita hidupi, hendaklah ada kairosnya Tuhan dalam hidup kita. Dan kita percaya kairosnya selalu tepat. Kenapa? Karena kita orang pilihan yang selalu berjalan bersama dengan Dia. Wah. Amin. Di situ dikatakan, Dia gak akan pernah mengulur waktu untuk menolong kita. Mengucap syukurlah dalam segalanya. Kita anak-anak Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan, udah jangan terlalu melo deh.
Ya puji Tuhan sih, saya bukan penggembala. Ya penggembalaan, aduh makanya dulu saya nggak mau jadi gembala. Kayak sekarang ini kan ribet nih, betul? Dana perlu, waduh sekarang sensitif. Orang hamba Tuhan teriak tentang persembahan, waduh yang lain komplain kanan kiri, saudara. Sensitif tentang duit. Kenapa? Karena semua juga perlu duit. Amin. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita semua perlu Tuhan. Haleluya. Amin. Dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menolong setiap kita. Haleluya. Namun di sini ada satu persyaratan, ayat 8 dia berkata, aku berkata kepadamu, artinya dia berkata kepada saudara dan saya, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Wow, beda ya kapasitas seruannya dengan iman. Hanya sekedar berseru-seru, beda. Kita anak Tuhan yang beriman. Iman timbul karena pemicunya firman. Maka kita berseru-seru dengan iman kita, maka Tuhan mendengar dan menjawab doa kita, sehingga kita bisa melihat setiap pertolongan yang Dia berikan kepada kita, sehingga iman kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin bertumbuh. Kita punya cerita tentang iman kita kepada Tuhan, sehingga kita bersaksi, sehingga orang-orang di sekeliling kita bisa melihat bahwa penyertaan, pembelaan, perlindungan, berkat Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami agar kami tidak jemu-jemu untuk datang berdoa kepada Tuhan. Walaupun situasi, kondisi, keadaan yang ada, kami tidak boleh patah semangat. Kami tidak boleh terukur dengan kondisi yang ada. Justru kondisi yang ada memicu kami untuk semakin giat datang kepada Tuhan. Tuhan tolong kami nggak akan putus asa dalam nama Yesus. Roh putus asa kupatahkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, biarlah karunia iman senantiasa menjadi bagian bagi seluruh jemaat dan umat Tuhan, sehingga kami yakin dan percaya pertolongan sempurna dalam hidup kami, pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami nyata, kesehatan kami sempurna, kecukupan makan kami Tuhan sediakan. Kami yakin dan percaya, Engkau akan pernah terlambat menolong setiap kita. Hamba berdoa yang sakit Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus, pulihkan setiap jiwa, bangkitkan kembali setiap roh ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanmu, selalu hadir dalam hidupku. Dia menolongku, angkat bila ku jatuh. Yesus sangat berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hidupku. Oh betapa indahnya bila selalu bersama Dia, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti.
kehidupan ini. Suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa. Percayalah Yesus selalu menjaga. Hari ke hari terasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh betapa indahnya bila selalu bersama Dia, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh betapa indahnya bila selalu bersama Dia, damai sejahtera dalam hatiku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini, jadikan hidup ini, jadikan hidup ini berarti.